Hai Sobat Telur, film produksi Belanda tahun 1988 yang akan Mince bahas kali ini dikenal sebagai salah satu film dengan akhir cerita plot twist yang brilian dan dianggap paling mengganggu sepanjang masa. Kebrilianan akhir film ini telah membuat sutradara aslinya meremake film ini dengan judul yang sama pada tahun 1993. Film ini bercerita tentang pria yang mencari istrinya yang hilang saat mereka sedang pergi berlibur ke Perancis. Setelah bertahun-tahun pencariannya, ia pun mendapatkan jawaban atas apa yang terjadi dengan istrinya yang ternyata sangat di luar dugaannya, juga di luar dugaan kita-kita sob. Gimana ceritanya? Mari kita bahas. Tapi ingat sob, video ini mengandung spoiler. Cerita dibuka dengan menampilkan pasangan suami istri muda yang bahagia berasal dari Belanda bernama Rex dan Saskia yang sedang berkendara untuk berlibur menuju sebuah rumah peristirahatan milik keluarga Saskia di kawasan perbukitan di Perancis. Nah, sesaat akan memasuki kawasan Perancis, mobil Rex dan Saskia mulai kehabisan bensin sehingga mereka harus menepi ke sebuah pom bensin di sebuah rest area yang ramai dengan para pelancong seperti mereka. Rex segera mengisi bensin. Dan setelahnya, mereka melepas lelah sejenak dengan bercengkrama di taman sekitar rest area itu. Saskia mengeluarkan koin yang disebutnya sebagai koin tanda bersatunya cinta mereka berdua dan menanamnya di bawah sebuah pohon di mana mereka bersandar saat itu. Lalu Saskia meminta pada Rex agar Saskia lah yang menyetir mobil ke tempat tujuan mereka, dan Rex pun menyetujuinya sehingga menyerahkan kunci mobil pada Saskia. Betapa senangnya Saskia karena Rex mengizinkannya menyetir mobil. Saskia juga meminta kepada Rex untuk mengucapkan janji padanya untuk tidak pernah meninggalkan Saskia, dan Rex pun berjanji tak akan pernah meninggalkan Saskia. Tanpa disadari mereka sob, ternyata saat itu tampak seorang pria dengan tangan berbalut gips sedang memperhatikan mereka dari depan pintu minimarket tak jauh dari tempat mereka. Saskia berpamitan pada Rex untuk terlebih dahulu membeli persediaan minuman ke minimarket sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan Rex bersedia menunggu Saskia di samping mobil mereka di parkiran. Sambil menunggu Saskia, untuk menghilangkan jenuh, Rex iseng mengambil foto sekitar dengan kamera Polaroidnya. Lama menunggu, Rex mulai khawatir sob. Ia pun segera menyusul Saskia ke minimarket. Namun Rex ternyata tak menemukan tanda-tanda adanya Saskia. Rex mencoba menanyakan ke kasir akan keberadaan Saskia. Ternyata kasir mengatakan bahwa ia melihat wanita dengan ciri-ciri yang disebutkan Rex sekitar setengah jam lalu pergi menuju ke mesin kopi. Setelahnya, sang kasir tak memperhatikannya lagi. Rex mulai panik sob. Ia segera melapor ke manajer minimarket, lalu bersamanya pergi menanyakan kepada pegawai pom bensin. Sang pegawai lalu menyampaikan bahwa ia sempat melihat wanita dengan ciri-ciri yang disampaikan Rex pergi beberapa menit lalu keluar dari pintu samping minimarket dengan memegang 2 minuman ringan bersama seorang pria. Selanjutnya, pegawai itu tak memperhatikannya lagi. Rex langsung mengecek pintu samping minimarket dan melihat bahwa pintu itu ternyata langsung mengarah ke pintu mobilnya yang tak jauh parkir di sana. Rex teringat bahwa sebelumnya ia sempat memfoto sekitar dengan kamera Polaroidnya dan segera memberitahu manajer minimarket bahwa Saskia sempat terfoto oleh Rex keluar dari minimarket bersama seorang pria. Namun sayang sob, foto keduanya tampak buram sehingga wajah si pria tak terlihat jelas. Sesuai saran dari manajer minimarket, Rex diminta agar menunggu sampai waktu 1 kali 24 jam untuk melapor ke polisi dengan laporan orang hilang.
Rex pun akhirnya mengikuti saran manajer minimarket tersebut lalu menunggu dengan sabar di parkiran mobil hingga esok harinya. Cerita kemudian beralih menceritakan tentang seorang pria yang selalu berpenampilan rapi dan berpendidikan bernama Raymond. Raymond hidup bahagia bersama istri dan 2 orang anaknya. Diceritakan bahwa Raymond adalah seorang guru kimia. Namun akhir-akhir ini kebahagiaan keluarganya agak terusik setelah istri Raymond mulai mencurigai jika Raymond memiliki wanita lain karena istri Raymond melihat jarak tempuh yang tertera di odometer mobil tidak sesuai dengan jarak tempuh antara rumah dengan kantor Raymond. Sesekali ditampilkan cerita di mana diam-diam ternyata Raymond sering latihan bagaimana cara orang. Dari latihan-latihan yang sering dilakukannya, terlihat jelas sob jika Raymond bukanlah seorang yang berpengalaman. Bahkan beberapa kali usahanya mendapatkan sasaran selalu saja gagal. Hingga suatu hari, Raymond mendapatkan ide untuk mencari sasarannya di sebuah rest area di pinggiran kota yang ramai dengan para pelancong. Raymond menunggu sasarannya di depan pintu minimarket dengan berpura-pura sebagai orang yang mengalami patah tulang lengan. Dan saat itulah kebetulan Raymond melihat Saskia dan Rex yang memasuki rest area. Tiga tahun berlalu sejak kejadian itu sob. Kini Rex sudah mempunyai kekasih baru bernama Lineka. Meski demikian, Rex mengakui terus terang kepada Lineka bahwa pikirannya tetap tak bisa melupakan Saskia yang menghilang tanpa penjelasan apapun padanya. Sebenarnya Rex sudah gak peduli apakah Saskia masih hidup atau sudah meninggoy. Tapi yang sangat mengganggunya adalah rasa penasarannya atas apa yang sebenarnya terjadi pada Saskia. Rex sangat ingin mengetahuinya agar ia dapat melanjutkan hidupnya bersama Lineka. Karena itu sob, di saat pihak kepolisian tak juga dapat menemukan Saskia, selama itu juga Rex tetap berjuang sendiri menemukan Saskia dengan terus menempelkan lembaran poster pencarian Saskia, terutama di jalan-jalan yang tak jauh dengan rest area di mana lenyapnya Saskia. Nah, rupanya Raymond telah beberapa kali melihat poster yang ditempelkan Rex di jalan-jalan. Kali ini Raymond kembali melihat poster baru yang ditempelkan Rex. Saat itu, diam-diam Raymond mulai mengagumi kegigihan dan keuletan Rex untuk menemukan Saskia. Suatu hari Rex bersama Lineka pergi ke sebuah kafe di pinggir jalan yang letaknya hanya beberapa kilometer saja dari rest area di mana lenyapnya Saskia. Rupanya, selama 3 tahun ini, Rex telah beberapa kali menerima surat misterius dari orang tak dikenal yang mengajaknya bertemu di suatu tempat yang berbeda-beda, tapi letaknya selalu tak jauh dari tempat rest area. Namun setiap Rex mendatangi tempat yang diminta orang misterius itu, selalu saja tak ada seorang pun yang menghampiri Rex. Dan kali ini adalah surat misterius kelima yang diterima Rex yang kembali mengajaknya bertemu. Namun tetap saja, sang pengirim surat tak muncul. Saat itu, saking keselnya, Rex mengatakan pada Lineka bahwa Rex yakin kalau orang yang mengiriminya surat sebenarnya hadir di situ, tapi hanya untuk memperhatikan Rex, bukan untuk menemuinya. Dan orang itu pasti ada hubungannya dengan lenyapnya Saskia. Benar saja sob, ternyata tanpa disadari Rex, Raymond datang lalu duduk tak jauh dari kursi Rex dan hanya memperhatikan gerak-gerik Rex. Kegigihan Rex selama bertahun-tahun mencari Saskia rupanya menarik satu stasiun TV untuk mewawancarai Rex. Dalam wawancara itu, Rex memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada orang yang mengambil Saskia darinya. Rex menyampaikan bahwa Rex ingin bertemu dengannya. Rex tak akan membenci tindakan yang dilakukannya pada Saskia, karena Rex hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Saskia. Kebetulan sob, saat itu Raymond bersama keluarga bahagianya sedang menyaksikan siaran wawancara Rex tersebut. Nah, pesan yang disampaikan Rex itu ternyata sangat mengena di hati Raymond. Raymond akhirnya memutuskan menemui Rex di Belanda.
Sambil menunjukkan kunci mobil yang dulu pernah diberikan Rex pada Saskia, Raymond mengakui pada Rex bahwa ia adalah orang yang dicari Rex selama ini. Rex yang menyadari bahwa kunci mobil itu adalah kunci yang pernah ia berikan pada Saskia, langsung saja menghajar Raymond dengan membabi buta. Namun Rex segera sadar, ia pun menghentikannya lalu menyadari bahwa tujuan utamanya bukanlah menghajar Raymond, tetapi ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Saskia. Raymond pun menjanjikan pada Rex bahwa ia akan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi pada Saskia, tapi dengan satu syarat, yaitu Rex harus ikut dengan Raymond ke Prancis. Keingintahuan Rex akan nasib Saskia yang begitu besar akhirnya membuat Rex memutuskan mengikuti kemauan Raymond berangkat ke Prancis. Nah, dalam perjalanan menuju Prancis, Raymond bercerita tentang kehidupan keluarga bahagianya dan betapa ia menjadi seorang ayah idaman bagi keluarganya. Sementara Rex lebih banyak diam cemengut menunggu ujung cerita Raymond yang diharapkan berakhir dengan penjelasan akan nasib Saskia. Setelah menanti cukup lama dengan cerita Raymond yang membosankan, akhirnya penjelasan yang ditunggu-tunggu tiba juga sob. Raymond pun mulai bercerita bahwa pada hari itu ia sedang mencari sasarannya di rest area. Hingga akhirnya Raymond melihat Saskia dan Rex yang memasuki rest area. Saat itu sebenarnya tak terpikir oleh Raymond menjadikan Saskia sasarannya, sampai usahanya mencari sasaran beberapa kali selalu mengalami kegagalan. Saat itu Saskia menegur Raymond di mesin kopi untuk menukarkan uang koin pada Raymond yang saat itu juga hendak membeli kopi. Nah, dalam perbincangan itulah Saskia tertarik dengan gantungan kunci milik Raymond dengan inisial R. Saskia ingin sekali memiliki gantungan kunci berinisial huruf R seperti milik Raymond untuk Saskia berikan kepada suaminya Rex. Keinginan Saskia itulah sob yang tak disia-siakan Raymond. Raymond mengaku bahwa kebetulan Raymond adalah penjual gantungan kunci. Karenanya, ia mengajak Saskia ke mobilnya untuk mengambil gantungan kunci lain seperti miliknya. Sontak saja sob, Saskia pun menuruti keinginan Raymond menuju ke mobil Raymond. Dan yang terjadi selanjutnya adalah malam pun tiba. Rupanya Raymond membawa Rex ke taman rest area di mana terakhir kalinya Rex dan Saskia bersenda gurau sebelum Saskia menghilang. Di situ Rex meminta Raymond untuk melanjutkan penjelasan apa yang terjadi selanjutnya pada Saskia. Bukannya menjelaskan, Raymond malah meminta pada Rex untuk meminum kopi yang telah diberi obat tidur oleh Raymond. Jelas Rex menolaknya sob. Tapi Raymond mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang terjadi pada Saskia setelah Saskia pingsan. Ya kalau memang Rex ingin mengetahuinya, maka Rex pun harus juga dibuat pingsan seperti Saskia. Ya jelas aja Rex makin tegas menolak dong sob. Karena pikiran Rex, jika setelah Saskia pingsan lalu meninggoy, ya berarti Rex pun setelah pingsan nanti akan dibuat meninggoy oleh si Raymond. Raymond pun gak patah semangat sob. Raymond terus merayu Rex dengan mengatakan bahwa apakah Rex selamanya akan membiarkan diri Rex tersiksa dengan rasa penasaran pada apa yang terjadi pada Saskia setelah Saskia pingsan. Rasa penasaran akan ketidaktahuan itu akan terus menyiksa Rex seumur hidup Rex. Rex yang tadinya sempat memutuskan untuk pergi meninggalkan Raymond akhirnya mulai goyah sob. Apalagi setelah ia menemukan koin cinta yang pernah ditanam Saskia di bawah pohon sebelum menghilang, ternyata masih tertanam di bawah pohon itu. Rasa keingintahuan yang akhirnya telah berubah menjadi sebuah obsesi bagi Rex selama ini untuk mengetahui apa yang terjadi pada Saskia akhirnya kembali menguasai pikiran Rex sob. Rex pun segera kembali ke mobil Raymond dan meminum kopi yang telah disiapkan Raymond untuknya. Tak lama, Rex pun mulai merasa pandangannya kabur sob. Ia segera masuk ke mobil Raymond sambil mengatakan bahwa Rex melakukan ini semua untuk Saskia. Rex pun lalu menyenderkan kepalanya ke kursi dan mulai tertidur.
Adegan kemudian gelap beberapa saat, Sob. Nah, masih dalam kegelapan itu, tak lama kemudian terdengar suara Rex yang tersadar dan seperti kepayahan. Tiba-tiba terdengar suara korek api gas yang dinyalakan dan Rex pun akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada Saskia selama ini. Adegan lalu menampilkan di luar di mana nampak Raymond yang sedang asik tanpa rasa bersalah sedikit pun mengubur peti mati dengan Rex di dalamnya. Well Sob, gimana? Akhir cerita yang ngehebet kan? Nah, asli, akhir cerita film ini langsung buat Mince sesak nafas dan belum bisa move on dari akhir cerita ini. Persis seperti Mince waktu nonton film Buried yang juga gak bisa Mince lupain sampai sekarang. Sepakat dengan Mince gak sih? Tulis di kolom komentar ya Sob. See you!